Alhamdulillah, alhamdulillahil fatahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alaihi wa innaka ala khuluqin azim. وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقرب سليم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, setiap kali kita pergi Jumatan, kita pasti mendengarkan khotib mengatakan, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Ketika khotib mengatakan mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, maka tidak serta-merta tiba-tiba takwa kita ini meningkat. Karena takwa itu imtisal awamirillah wa jtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itulah takwa. Ketika kita baru saja melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah, maka ketika itu secara otomatis takwa kita pasti naik, pasti meningkat. Ketika kita baru saja melakukan sebuah pelanggaran atas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, otomatis takwa kita pasti merosot. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, meningkatkan kecintaan kita kepada perintah-perintah Allah, meningkatkan kecintaan kita kepada ibadah, kepada agama kita, agama Islam yang sempurna dan paripurna ini, dan berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalam kehidupan kita ini kita selalu beraktivitas di dalam kehidupan ini. Apakah sekedar membantu teman, membantu saudara, apakah sekedar bersilaturahmi kepada teman, kepada saudara, apakah beraktivitas bekerja untuk mencari nafkah keluarga kita. Di dalam kita beraktivitas jadi tidak jarang kita menghadapi sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka apa langkah kita? Yang pertama, kita tetap bersabar. Bersabar menahan diri. Betapa banyak kita melihat berita-berita di TV hari ini, banyak orang yang mengambil jalan pintas, sehingga bukan masalah yang selesai, tapi masalahnya akan bertambah karena dia tidak bersabar. Yang kedua, kita introspeksi. Barangkali ada salah niat atau salah cara di dalam aktivitas kita. Karena hari ini banyak orang yang melakukan sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan yang niatnya benar, tapi caranya salah, maka hasilnya salah. Seharusnya melakukan sesuatu yang niatnya benar, caranya benar, maka hasilnya benar. Yang ketiga, kita merenung dan kita belajar di situ bahwa kita dan seluruh manusia tidak bisa mengendalikan situasi dan keadaan, karena yang bisa mengendalikan situasi dan keadaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menampakkan di depan kita orang, lembaga yang kelihatannya kuat tetapi dibikin lemah oleh Allah. Sebaliknya orang yang kelihatannya lemah tapi dibikin kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita dan seluruh manusia tidak bisa mengendalikan. Yang bisa mengendalikan keadaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
kita tetap meminta tolong, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Belajar menyelesaikan masalah-masalah dengan Allah dengan meningkatkan amalan-amalan yang baik. Ada suatu kisah cerita. Ada seorang Imam Malik. Imam Malik ini seorang ulama di Madinah. Imam Malik ini lahir 93 tahun setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika ada 3 orang laki-laki sowan ke rumah Imam Malik dengan persoalan yang berbeda-beda. Seorang laki-laki yang pertama berkata kepada Imam Malik, "Ya Syekh, saya ini berumah tangga, tapi saya dan istri saya itu nggak pernah akur. Selalu terjadi perselisihan, pertengkaran, sehingga kami ini bingung kesalahan apa yang kami lakukan dan kami harus seperti apa solusinya ini." Imam Malik mengatakan, "Malaika bil istighfar." Selalulah kamu memperbanyak membaca istighfar. Kata orang tadi, "Oh baik." Maka orang tadi pulang. Imam Malik melihat ketika orang tadi melangkah keluar dari Imam Malik, orang tadi mulai membaca istighfar. Orang yang kedua berkata, "Saya, kalau saya ini rumah tangga dengan istri saya dan keluarga saya itu baik-baik saja, tidak pernah bertengkar, tidak pernah ribut. Tapi di rumah kami ini selalu ada saja penyakit. Kalau saya sehat, istri sakit, istri sehat, saya sakit, saya sama istri sehat, anak sakit, ada yang sakit di rumah kami. Ada apa dengan rumah tangga kami dan dengan keluarga kami? Dan solusinya seperti apa?" Imam Malik mengatakan, "Malaika bil istighfar." Selalulah kalian memperbanyak membaca istighfar. Oh baik. Maka orang tadi keluar dari rumah Imam Malik dan Imam Malik melihat mulai membaca istighfar. Kemudian laki-laki yang ketiga mengatakan, "Syekh, saya ini sudah umur seperti ini, segini, tapi belum ketemu jodoh. Kalau saya senang dengan perempuan, perempuan tidak senang dengan saya. Perempuan senang saya tidak senang sama dia. Saya sama perempuan itu sama-sama suka, keluarga kami tidak suka. Apa yang salah dengan kami ini dan solusinya apa sih?" Imam Malik mengatakan, "Malaika bil istighfar." Selalulah kamu memperbanyak membaca istighfar. Singkat ceritakan, setelah 3 orang dari selama sebulan dia memperbanyak membaca istighfar, terjadi perubahan yang luar biasa. Suami istri yang selalu bertengkar, maka jadi damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan di rumah itu. Yang kedua, rumah tangga yang selalu ada saja penyakit di rumah itu, maka keluarga tidak ada yang sakit, sehat semuanya, sejahtera hidupnya. Yang ketiga, laki-laki setelah 1 bulan kurang lebih membaca istighfar, memperbanyak baca istighfar, maka Allah ketemukan jodoh. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka terkadang kita merenung, terkadang kenapa kebaikan-kebaikan terkadang seolah-olah terhalang untuk datang kepada kita. Barangkali terhalang oleh dosa-dosa yang tidak sengaja atau tidak sengaja, dosa lama ataupun dosa baru, dosa dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dosa besar atau dosa kecil. Oleh karena itu, segala macam persoalan kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan-kebaikan Allah Taala mengalir kepada kehidupan kita dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian kita singkat ini mudah menjadi bagian dalam renungan kita. Aku qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تحشرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر بكتابه الكريم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واجعل بيننا وقربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وعلى قريتنا والحوالي أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.